memberitakan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kami, terlebih pada generasi muda yang akan menjadi topangan masa depan gereja dan keluarga kami. Kami hanya berharap kiranya kami diberikan semangat, kami diberikan keberanian, kami diberikan kekuatan untuk melakukan itu. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Kiranya kami belajar dari belas kasihan Tuhan. Dan kiranya firman yang sudah ditaburkan boleh bertumbuh di dalam hati kami, kemudian menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara. Ya, hari ini kita akan belajar secara khusus satu topik yang berkaitan dengan misi. Satu topik ini adalah satu topik yang sering kali dibahas di dalam khotbah-khotbah atau pembelajaran Alkitab. Tetapi sekali lagi saya melihat Bapak Ibu bahwa pemberitaan Injil baik oleh gereja maupun orang percaya pemberitaan Injil baik yang dilakukan oleh gereja dan orang percaya seringkali menjadi berbagai macam alasan untuk ditunda-tunda. Padahal hari ini kalau kita membaca perikop yang akan kita pelajari, maka kita akan mengerti bahwa pemberitaan Injil sama sekali tidak boleh ditunda-tunda. Karena yang akan kita pertaruhkan sebenarnya adalah generasi muda, termasuk pujian yang sudah kita pujikan tadi. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar satu topik, yaitu misi dan belas kasihan Tuhan. Misi dan belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan pelajari diambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-38. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam layar LCD yang tertulis demikian. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kekuatan Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kondisi misi hari ini bagaimana? Kalau kita mau menjawab pertanyaan itu, maka kita harus jujur bahwa ladang misi hari ini seolah-olah kekurangan orang. Ladang misi hari ini seolah-olah kekurangan orang. Tidak banyak orang yang mau melihat bahwa begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan kabar keselamatan. Mereka mencari jalan kebenaran. Mereka tidak tahu bagaimana caranya membereskan dosa-dosa mereka. Mereka sedang bergumul untuk selamat. Tetapi hanya beberapa orang yang berani terjun menjangkau mereka. Hanya sedikit hati yang melibatkan diri untuk merengkuh mereka. Sehingga di dalam ladang misi tidak banyak yang terlibat. Bahkan gereja sendiri merasa cukup kalau seandainya dia mengumpulkan uang, lalu kemudian dia memberikan untuk pelayanan misi. Seolah-olah dia sudah melakukan pelayanan misi. Pada waktu kita melihat kondisi semacam ini, saudara-saudara, maka kita harus sadar, tuaian memang banyak. Orang-orang yang sedang mencari jalan keselamatan sangat banyak. Tidak bisa ditunda-tunda. Tetapi yang mengerjakan ladang itu kekurangan orang. Sangat sedikit jumlahnya. Dan pemberitaan Injil seandainya dilakukan oleh gereja ataupun oleh orang percaya, maka pemberitaan Injil tidak dilakukan demi kerajaan Allah. Pemberitaan Injil tidak dilakukan demi kerajaan Allah.
Kadang-kadang pemberitaan Injil hanya dalam tanda petik supaya nambah jemaat. Kadang-kadang kita menempatkan hamba Tuhan. Kita tuntut, kamu saya berikan fasilitas, beritakan Injil, cari banyak jiwa, supaya gerejamu, pos PI kita bertumbuh. Saudara-saudara, seringkali saya mendengarkan kalimat itu. Padahal pada waktu kita berbicara tentang penginjilan, maka kita berbicara tentang rancangan besar Allah, yaitu tentang keselamatan umat manusia yang melibatkan kita sebagai sarana berkat untuk menjangkau mereka. Tidak berbicara tentang merek gereja. Tidak hanya untuk menambah jumlah, apalagi nambah kolektor. Karena kita berpikir mungkin kalau makin banyak jemaat, makin tambah kolektor, bukan? Bukan seperti itu. Pikiran kita harus sejajar dengan rancangan kekal Allah yang ditetapkan sebelum segala sesuatu dijadikan, yang digenapi di dalam Kristus Yesus untuk kemuliaan dan kita ambil bagian di dalamnya. Sehingga kalau saudara-saudara ambil bagian di dalam ladang misi, di dalam pelayanan-pelayanan, maka cara berpikir kita harus didasarkan pada perspektif kerajaan Allah. Kalau kita melihat dari topik yang kita baca tadi, saudara-saudara, maka kita bisa paham bahwa Yesus memberikan satu nasihat. Pemberitaan Injil tidak bisa ditunda. Tetapi perikop tadi adalah sebuah respon dari pernyataan ayat 35 ketika Yesus berkeliling di daerah Galilea, kota-kota maupun desa-desa, memberitakan Injil kerajaan Allah, menyelamatkan orang-orang yang kerasukan, menyembuhkan orang yang sakit, bahkan melakukan banyak mujizat untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka selama mereka ada di dalam penderitaan. Kemudian pada waktu mereka melihat orang Israel, setelah dia melayani, menjawab kebutuhan mereka, jasmani maupun rohani, ketika dia melihat orang Israel, maka yang menarik dikatakan oleh Alkitab, Yesus melihat orang banyak itu. Orang Israel yang dilihat, hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Berarti kita harus melihat, sebenarnya kita ambil bagian di dalam misi, itu berawal dari belas kasihan Tuhan, dan kita mengalami belas kasihan Tuhan itu, dan kita harus memberikan belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Termasuk orang-orang yang terdekat di lingkungan kita, termasuk generasi muda, anak, cucu kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kita akan melihat apa makna belas kasihan Tuhan dan misi. Apa makna belas kasihan Tuhan dan misi. Saya akan membahas 4 makna. Tenang saja, saya masih punya banyak waktu 2 jam untuk ngomong ini ya, karena 4 makna. Saudara-saudara, bisa tahan mendengar? Baik, kita mulai. Poin yang pertama, 4 makna. Belas kasihan Tuhan dan misi. Makna yang pertama, misi harus dimulai dari hati. Misi harus dimulai dari hati. Ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tergerak hati. Ada sesuatu yang bergejolak dalam hatinya sangat kuat. Melayani harus dimulai dari hati. Memberitakan Injil harus dimulai dari gerakan hati. Tetapi gerakan hati belas kasihan itu bukan hanya kata-kata manis. Semoga engkau terima Yesus ya. Semoga engkau diberkati ya. Semoga baik-baik saja ya. Bukan cuma kata-kata, tetapi aksi. Kita tidak cukup untuk merasa kasihan. Aduh, engkau mencari jalan keselamatan tapi tidak nemu-nemu. Kasihan ya. Aduh, kamu sedang bergumul dengan dosamu, tapi kamu gak bisa diselamatkan dan tidak bisa mengenal Yesus. Aduh, kasihan ya. Percuma rasa kasihan.
Percuma rasa empati. Rasa empati adalah rasa mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Ikut merasakan penderitaan mereka. Tapi percuma kalau tidak ada hati. Dan tidak ada aksi. Kasihan ya. Aku juga merasakan penderitaan seperti kamu kok. Tetapi kalau kita tidak melangkahkan kaki menjangkau mereka, memberikan belas kasihan kita demi mereka, seperti yang Yesus lakukan. Mengatasi semua permasalahan mereka, baik jasmani maupun rohani. Dan itu terbukti dari aksi. Dan pemberitaan Injil sebenarnya diawali dari hati Allah kepada kita sebenarnya. Ini penting saudara-saudara. Kenapa penting? Karena kita harus melihat. Kita ada di tempat ini itu oleh karena belas kasihan Tuhan. Kita mengenal Yesus Kristus juru selamat kita. Karena belas kasihan Tuhan menjangkau kita, ada Roh Kudus mempertobatkan kita. Kita belajar firman Tuhan karena belas kasihan Tuhan punya kesempatan belajar dan mendengar. Kita bisa bertobat dari dosa-dosa kita itu karena belas kasihan Tuhan. Roh Kudus melembutkan hati kita. Belas kasihan Tuhan sudah kita alami sedemikian rupa. Sehingga kita mengalami karya salib yang begitu indah. Dan kita memiliki jaminan kehidupan kekal surgawi. Dan belas kasihan itulah yang nantinya harus kita berikan kepada mereka. Orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Padahal dia sudah mengalami betapa besar belas kasihan Tuhan. Adalah orang yang sangat jahat. Orang yang sudah mengalami keselamatan tapi tidak mau memberitakan keselamatan adalah orang yang jahat. Saya ambil satu contoh. Seandainya tempat ini mengalami kebakaran. Mohon maaf, ini cuma contoh. Kebakaran. Lalu kemudian saya di pintu gerbang, tahu, waduh, gedung itu terbakar. Waduh, kasihan orang-orang di dalamnya nggak bisa selamat. Waduh, bagaimana ya? Wis, tak lari saja, tak pulang. Kemudian saya tidak panggil polisi, saya tidak berteriak sekalipun tidak. Saya tidak memanggil pemadam kebakaran, langsung saya ngacir. Saya diam, bungkam. Ada banyak nyawa yang terbakar, binasa. Kediaman kita tidak memberitakan Injil karena hati kita jahat. Mungkin kita merasa, oh syukurinlah, kamu berbuat dosa, gak bertobat-tobat, biar mati. Ngapain aku memberitakan Injil pada kamu? Udah mati-mati aja. Bukankah kita seperti orang seperti itu? Membiarkan orang binasa berarti kita begitu jahat. Dan bukan hanya dalam hal keselamatan dan Injil. Kita menemukan warung pecel tempe penyet yang enak. Meskipun pelosok-pelosok masuk gang kumuh, ketika kita menikmati, loh kok enak. Kita pulang ketemu sama orang, kita menjadi agen promosi warung tersebut bukan dengan sukarela. Waduh bro, tadi ketemu pecel. Namanya pecel paijo. Mantep bro, itu ya di sana. Saudara-saudara, kita mau menceritakan hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi kenapa hal-hal rohani dan bernilai kekal berkaitan dengan jiwa-jiwa yang akan binasa, kita diam. Berarti kita adalah orang yang sangat jahat. Itu makna pertama. Belas kasihan Tuhan dimulai dari hati, menerima kasih Allah, memberikan kasih itu kepada orang lain. Makna belas kasihan Tuhan yang kedua, saudara-saudara, misi harus menjawab kebutuhan esensial dari kondisi yang memprihatinkan. Misi berawal dari kasih. Kasih harus dilengkapi dengan aksi. Tetapi harus melihat mereka juga memiliki kebutuhan jasmani. Kalau mereka lapar, jangan langsung kasih Alkitab. Jangan langsung kasih ayat. Jangan langsung kasih traktat. Jangan langsung kasih buku. Tapi berikanlah mereka makanan. Roti
pakaian, minuman, kebutuhan mereka. Itu yang esensial yang sedang dibutuhkan. Tapi kadang-kadang orang Kristen mengabaikan hal itu. Yang penting jiwamu selamat, bro. Yang penting kamu menerima Yesus. Tapi hati kita tidak melihat apa yang saat itu mereka butuhkan. Telinga kita tertutup tidak mendengarkan keluhan mereka. Sehingga mau tidak mau kita harus memberitakan Injil tetapi peka. Lihat kebutuhan esensi mereka. Firman Tuhan berkata, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudara, kalau kita mau perhatikan, kata lelah dan terlantar ini memiliki makna yang tidak mudah untuk kita bahas. Kata lelah, kata lelah, ini sebenarnya bisa diartikan dalam bahasa Yunani, kata dasarnya itu berarti mengganggu atau menyusahkan. Akar katanya, tetapi kita tidak paham seberapa memprihatinkan kata mengganggu dan menyusahkan itu. Kemudian ketika kita membandingkan dengan terjemahan Alkitab bahasa lain, kita bisa menemukan bahwa kata dasar lelah itu bisa berarti tertekan. Kemudian terjemahan lain juga menuliskan kondisi kesakitan atau kesedihan yang luar biasa. Bahkan King James Version memberikan terjemahan dalam kondisi hampir kehilangan kesadaran. Itu lelah. Jadi bukan capek selesai bekerja, bukan. Tapi lelah jasmani, rohani, tidak punya kekuatan apa-apa. Sehingga kata lelah itu, saudara-saudara, bisa kita lihat bahwa ketika digambarkan domba-domba tidak bergembala, domba-domba itu sedang menghadapi persoalan yang sangat besar. Domba-domba itu mengalami banyak masalah yang akan mengintai mereka dan mereka tidak berdaya. Kehilangan gembala, kalau kita lihat dari sudut pandang kehidupan orang-orang Yahudi, itu bisa saja merujuk kepada para pemimpin agama, bisa saja merujuk kepada pemimpin-pemimpin mereka yang tidak memperdulikan kehidupan masyarakatnya. Memikirkan diri sendiri, sehingga mereka terlunta-lunta, mereka sendirian, mereka mengalami kelelahan yang sangat dahsyat. Dan mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk bertahan hidup. Kemudian kata terlantar kalau kita mau lihat dari terjemahan literal, itu artinya seperti sesuatu yang dilempar ke bawah. Apakah itu barang ataukah orang? Seperti dicampakkan gitu, dibanting gitu. Sehingga sesuatu itu entah hancur, entah pecah, entah tergolek. Dalam kondisi seperti itulah orang-orang yang mengalami keterlantaran tanpa gembala. Berarti kondisi itu adalah kondisi yang memprihatinkan. Kita pun harus sadar. Meskipun sama-sama menderita, sama-sama bergumul tentang COVID, bergumul tentang keuangan, bergumul tentang masalah keluarga. Tapi setiap orang punya masalahnya lain-lain dan kita harus peka pada pergumulan mereka. Saudara-saudara, mungkin ada di sekitar kita yang justru mengalami sesuatu yang sangat berat. Dan misi bukan hanya sekadar aksi memberitakan Injil dalam konteks rohani terkait dengan dosa dan kebinasaan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa misi, kamu harus selamat, kamu harus kenal Yesus Kristus, kamu harus bertobat, kamu harus yakin tentang keselamatan kerajaan surga. Kadang-kadang pikiran kita hanya itu. Tidak salah. Saya setuju. Tetapi cobalah lihat perut mereka. Lihat pakaian mereka, rumah mereka, kebutuhan mereka. Tetapi, meskipun kita harus melihat kebutuhan esensi mereka secara jasmani, kasih yang kita berikan kepada mereka bukan sarana barter seseorang untuk menerima Yesus. Apa artinya, saudara-saudara? Kamu terima Yesus ya?
tak kasih pekerjaan. Kamu terima Yesus ya, tak kasih supermi. Kamu terima Yesus ya, tak kasih sembako, anakmu tak sekolahkan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen hanya berpikir barter. Kamu tak kasih, kamu harus percaya. Kita harus memikirkan dulu kebutuhan mereka apa. Jangkau dulu, jawab dulu, beri dulu. Baru sesudah itu kesaksian hidup kita. Termasuk kata-kata Injil, biarlah mereka dengar. Ketika mereka sudah kenyang, mereka sudah hangat, mereka sudah tidak haus lagi, mereka sudah tidak terbeban lagi. Barulah Injil bisa diterima dengan lebih baik. Mungkin kita tidak pandai berbicara, tetapi sematkanlah satu pesan, bahwa Injil yang utama adalah kematian Yesus. Karena melalui kematian Yesus, Yesus membereskan masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dan melalui kebangkitan Yesus, semua orang mendapatkan kepastian keselamatan kekal surgawi. Yesus mati, Yesus bangkit. Atau mungkin kita tidak pandai berbicara seperti itu. Berbuatlah kasih dengan tulus supaya orang melihat, oh orang Kristen itu begitu ya. Mulia ya hatinya ya. Sabar ya. Tekun ya. Biarlah mereka melihat secara transparan hidup kita di depan Tuhan. Melalui kesaksian kasih kita. Sehingga Tuhan yang dimuliakan. Tapi bukan sebagai sarana barter. Karena yang mengerjakan keselamatan itu Roh Kudus. Bukan supermi dan sembako. Tapi tanggung jawab kita adalah memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian makna yang ketiga, saudara-saudara, bahwa belas kasihan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita mengalami belas kasihan Tuhan, kita pun juga harus menjawab kebutuhan esensial orang-orang di sekitar kita. Dan misi melibatkan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Ini poin yang ketiga. Misi melibatkan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kalau kita mau berpikir, di dalam ayat 35 dikatakan, demikianlah Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, itu berbicara tentang kuasa. Sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang bersifat mujizat. Murid-murid juga mengalami hal itu. Memberitakan Injil dengan kuasa Tuhan. Hari ini pun juga pernah kita lihat orang-orang yang punya karunia. Memberitakan Injil dengan kuasa yang sangat hebat. Menyembuhkan penyakit lah. Mengusir setan lah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi pemberitaan Injil bukan hanya sekadar perbuatan yang spektakuler. Tidak harus mengalami sesuatu yang spektakuler. Tidak harus dengan menggunakan cara yang spektakuler. Mungkin kita harus datang satu persatu panas-panas, haus, ditolak, dianiaya. Mungkin itu natural. Mungkin kita menginjili. Tidak ada satu orang pun yang bertobat. Sudah, jalani saja. Kenapa? Meskipun kita ditolak. Meskipun tidak ada cara yang spektakuler dalam pemberitaan Injil. Kita harus yakin bahwa apa yang kita beritakan. Injil itu sendiri adalah kekuatan Allah. Yang mampu menjamah hati mereka, yang mampu menyelamatkan mereka. Hati yang keras akan dihancurkan untuk bertobat. Itu yang harus kita yakini. Jadi jangan nuntut, aku gak punya kuasa apa-apa. Udah, Tuhan yang berkuasa. Kemudian saudara-saudara, kita harus sadar juga bahwa kita melayani di ladang Tuhan. Allah pemilik tuayan. Kita sebagai pekerjanya harus melibatkan Dia. Di dalam pemberitaan Injil, jangan pernah melupakan sang pemilik jiwa.
Bahkan dikatakan di dalam ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan kita melibatkan Tuhan, mungkin di dalam doa, mungkin di dalam kebersandaran proses langkah demi langkah. Mungkin di dalam kepekaan menjangkau siapa, libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang punya ladang. Saudara, berapa kali saya difitnah. Tetapi saya sadar ini ladang Tuhan. Berapa kali saya diancam, diusir dari satu daerah. Tapi saya katakan ini ladang Tuhan, minta kekuatan. Berapa kali saya dilecehkan. Tapi saya tetap sadar Tuhan panggil saya masuk dalam ladang Tuhan. Masakah Tuhan yang memanggil saya diam saja? Masakah dia yang sudah menempatkan saya kemudian meninggalkan saya sendirian di sana menderita? Tidak mungkin. Karena dia yang punya ladang, dia yang punya jiwa, kita ditempatkan di sana, maka kita akan disertai sampai akhir. Itu Allah kita, sertakan Allah di dalam pemberitaan Injil. Kemudian saudara-saudara yang keempat, apa makna belas kasihan Tuhan di dalam perikop yang kita baca? Yaitu misi adalah aksi yang menuntut kesegeraan. Berkaitan dengan misi kita tidak boleh tunggu. Jangan tunggu belajar dulu. Jangan tunggu ada orang lain dulu. Jangan tunggu hamba Tuhan dulu. Jangan tunggu ini dan itu, sekarang. Firman Tuhan mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan sang empunya tuaian itu. Artinya kondisi padi itu sudah siap dipanen. Kalau sudah siap dipanen, kemudian kita melalaikan itu, tunggulah nanti tahun depan lah. Hancur, rusak. Kadang-kadang kita mengabaikan jiwa. Kenapa? Karena mengulur-ngulur waktu. Saudara, kebutuhan dan kesegeraan pemberitaan Injil terkait dengan kehidupan yang kita alami bukan berpacu dengan waktu, apalagi berpacu dengan melodi, tetapi kita berpacu dengan dosa. Kita harus paham dosa merusak manusia. Hati, pikiran, hidup, totalitas keberadaan kita dirusak begitu cepat dan dahsyat. Kalau kita sudah tahu konsekuensinya begitu serius, kemudian kita santai-santai kayak orang loyo, nanti sajalah, udah. Gak bisa. Bapak Ibu saja ya, yang mengalami sakit penyakit, mohon maaf. Kalau kita sakit panu, kadas, kurap gatar jamur, mungkin kita telaten kasih kalpanak. Kita nunggu 1 minggu, tiap hari kasih pagi, siang, sore. Mungkin sabar. Pelan-pelan lah, nanti kan hilang-hilang sendiri. Tapi penyakit-penyakit tertentu, bagaimana itu kalau kanker ganas? Bagaimana kalau kaki, tangan, tubuh kita digerogoti oleh penyakit kayak semacam gula yang kemudian membuat luka dan seterusnya. Itu bukan tindakan yang kita sepelekan, harus segera dan cepat. Tidak bisa kita tunda. Termasuk kebakaran. Kalau kita melihat kebakaran, kemudian kita lihat, kebakaran, saya minta tolong tetangga, permisi, Pak, rumah saya kebakaran, bisa bantu saya? Enggak bisa. Kalau melihat kebakaran, pasti secara spontan kita akan teriak sekeras-kerasnya. Saya pernah mengalami, kampung saya itu kemalingan. Ketika ada pemilik TV, maling TV ya, zaman kuno kan TV yang digondol itu ya. TV-nya itu hilang, saudara, lalu kemudian sang pemilik rumah itu teriak, maling, maling gitu. Tapi agak samar-samar.
Saya bangun langsung bawa senjata, maklum lah. Dulu saya kan silat gitu ya. Wah, bawa senjata gitu saya kejar ke hutan bambu. Wah, saya sendirian, berani saya. Nah, kemudian yang saya ketahui, ibu saya pun juga terbangun. Apa yang dia dilakukan oleh ibu saya? Nggak tahu apa yang dicuri, nggak tahu siapa yang kecurian, pokoknya dengar ada kata maling, maling, samar-samar. Ibu saya itu teriak sekeras-kerasnya, maling, lebih keras. Itu masalah maling, masalah kebakaran, masalah penyakit yang serius, kita bisa teriak, tidak menunggu-nunggu, apalagi ini masalah dosa. Kita berpacu dengan kebinasaan kuasa iblis yang akan menyerang kita suatu saat. Dan yang terpenting, dari sikap kesegaraan terhadap Injil untuk melawan dosa, sebenarnya kita sedang meraih generasi kita. Segera beritakan Injil pada generasi kita, anak-anak kita. Sekecil apapun beritakan dengan teladan, dengan kata-kata. Kalau kita kehilangan mereka, apa jadinya keluarga kita? Kalau kita tidak memberitakan Injil pada anak-anak sekolah minggu, satu generasi akan hancur, maka 30 tahun lagi. Kalau kita tidak punya anak-anak sekolah minggu hari ini yang kita bina dan bentuk, memperkenalkan Yesus pada mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, 30 tahun lagi gereja ini bisa tutup. Kita sedang meraih generasi. Selamatkan generasi. Beritakan Injil. Jangan tunggu waktu. Jangan nunggu pendeta. Selain kita meraih generasi kita, saudara-saudara, yang kita pertaruhkan adalah kekekalan. Yang kita pertaruhkan adalah keselamatan kekal. Yang tidak lagi mereka dapatkan. Justru mereka akan binasa. Bayangkan jika itu adalah anak cucu kita. Binasa dalam murka Allah. Secara kekal. Bagaimana pedihnya hati kita. Saudara, apa yang paling mengerikan di neraka? Coba jawab. Apakah hukumannya ditusuk-tusuk kayak sate, dibakar? Apakah seperti itu kengerian kita? Yang paling mengerikan di neraka bukan model hukumannya, tetapi kekekalannya. Berpisah dari Allah tanpa relasi dan anugerah selama-lamanya. Itu yang paling ngeri, selama-lamanya. Kalau seandainya kita dihukum, wah disiksa ini dan itu 1000 tahun. Lama-lama 1000 tahun sekalipun akan habis. Akan habis kalau kita telaten menjalaninya, bukan? Tapi kalau kita ada di dalam kekekalan, bagaimana jadinya? Saudara-saudara, pemberitaan Injil adalah kesegeraan. Raih generasi-generasi muda kita, anak cucu kita, sekolah minggu yang Tuhan percayakan bagi kita. Sejak dini ajarkan tentang Tuhan dan biarlah mereka menemukan kekekalan surgawi bersama-sama dengan Tuhan pencipta dan penerbit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita ambil doa teduh pribadi di depan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini enggan untuk mempercakapkan Injil pada orang-orang di sekitar kita. Anak, cucu, istri, suami, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin karena kita malu, mungkin karena kita takut. Saat ini mohon ampunlah kepada Tuhan. Mohon kekuatan kepada Tuhan. Mohon keberanian kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk memberitakan berita keselamatan itu kepada orang-orang terdekat kita. Berdoalah secara pribadi, boleh bersuara ataupun di dalam hati.
Selanjutnya, jika ada di antara kita yang sudah merasakan begitu dahsyat, ajaib, kasih, keselamatan melalui Yesus Kristus yang darahnya tercurah di atas kayu salib untuk kita. Itu adalah harta yang lebih penting dari apapun. Maka sekarang ucapkan syukur atas keselamatan yang telah Tuhan beri. Yang sudah menebus kita dari dosa. Yang sudah memberikan jaminan keselamatan untuk hidup kekal di surga. Ucapkan syukur. Dan kiranya kita diberikan hati untuk melihat orang-orang terdekat kita. Untuk memberitakan apa yang kita alami tersebut. Ucapkan syukur untuk keselamatan kita. Saudara boleh berdoa di dalam hati dan boleh bersuara. Bapa di dalam surga, lihatlah hati kami. Kami seringkali tidak menyadari bahwa memberitakan Injil adalah sebuah kehormatan bagi kami. Kami melihatnya sebagai beban. Kami melihatnya itu adalah pekerjaan orang-orang tertentu saja. Dan kami enggan untuk melangkahkan kaki. Untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami, bahkan keluarga kami. Ampuni kami, Tuhan. Kiranya kami belajar belas kasihan Tuhan yang melihat kami memiliki aksi nyata di dalam karya salib yang sudah menebus kami. Kiranya kami pun juga memiliki kasih dan aksi nyata bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami berani memberitakan Injil. Kiranya kami tidak malu memberitakan Injil. Dan kiranya kami hanya mengandalkan Tuhan pencipta dan juru selamat jiwa-jiwa yang akan Tuhan selamatkan di sekitar kami. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kiranya kami terus-menerus diingatkan bahwa pemberitaan Injil bukan pilihan, tetapi sebuah kehormatan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ladang sudah menguning dan siap untuk